Saya jadi batuk tuh jadinya. Lupa tuh saya mau nanya itu ya. Ada yang sudah bikin? Sudah. Siapa yang belum? Udah Mas. Udah semua? Udah. Oke, nanti saya kasih link. Di sekolah pakai Google Classroom nggak sih? Pakai. Pakai ya. Pakai ya. Jadi nanti ada nambah satu Google Classroom khusus namanya sendiri dan itu untuk tugas-tugas maksudnya tugas-tugas yang sifatnya tambahan sebetulnya ya dari PW. Jadi bisa dikerjakan bisa enggak, tapi sebaiknya dikerjakan. Nah, nanti dikumpulkannya ke situ, nanti saya kasih link tiap kelas dan ini beda-beda. Jadi tidak kelasnya itu atas nama masing-masing. Jadi di kelas itu hanya ada nama hanya ada siswa tersebut dan PW gitu ya. Jadi nggak ada yang lain. Jadi nggak bisa lihat tugas yang lain dan kawan-kawannya lah pokoknya mah. Oke, nanti dikasih linknya. Nah sekarang kita lanjutkan materinya. Tinggal satu lagi dan artinya kalau tinggal satu subbab lagi harusnya ya hitungan saya ini 3 kali pertemuan beres. Artinya kalau tinggal satu lagi, ketika ini selesai, maka nanti ada tugas perbab ya, tugas perbab yang dikerjakan di Google Classroom, di Google Classroom lagi, di Google Form, formulir yang ada di link Tri Presiden Ways. Nanti itu tinggal pilihan gandanya aja, jadi nggak usah pakai caranya ya, tapi yang penting ngerti. Nah nanti dikerjakan dan biasanya setelah satu bab kita akan ada post test. Tidak gitu ya. Oke. Ada post test, tenang aja, post testnya nggak akan maksudnya ya itu sebagai laporan ke siswa juga. Tapi tenang aja, post test itu memang tidak menggambarkan 100%, tapi kalau bagus itu menggambarkan, kalau jelek itu tidak menggambarkan. Nah, saya selalu positifnya seperti itu ke siswa. Jadi ketika ada nilai tryout UTBK SBMPTN bagus, itu menggambarkan loh. Tapi kalau nggak bagus, nggak apa-apa. Nanti di UTBK juga bisa lebih bagus gitu ya. Itu hanya menghibur aja sih sebetulnya ya. Oke, kita akan mulai. Ini udah direkam. Kita akan presentasikan seluruh layar. Ada yang ingat minggu lalu sampai mana? Saya tanya dulu. Yang 2 loop itu ya Mas. Oke, betul. Minggu lalu sampai 2 loop ya. Jadi disalin ulang harus kudu wajib. Makanya saran saya di setiap selesai itu dulu. Karena saya belum tahu kemampuan setiap anak. Nanti kalau udah ketahuan kekurangan setiap anak, maka saran saya akan beda-beda nantinya ya. Tapi sekarang disamain dulu. Yang penting harus disalin. Jangan udah di-download atau nggak dilihat gitu ya. Udah aja. Nah itu repot. Kemarin saya kasih anak yang ada yang baru gabung itu Excel ngebut tracker. Wah dia udah isi-isi semua gitu kan. Dia udah rangkum, wah macem-macem. Saya bilang ya bagus lah. Harus seperti itu. Harus bangun dari tidur panjang. Oke. Sekarang kita akan lanjutkan materinya. Saya ngikutin yang di modul PW. Ada yang udah download semuanya? Modul PW? Udah Mas. Belum. Ada udah. Nah, yang Mbak Nita itu nanyain kemarin, Mas, ini gimana? Nggak ada yang kelas 11. Oke, silakan download, passwordnya sama ya. Jadi silakan download kelas modul kelas 10, 11 bebas lah ya. Itu sama aja. Karena itu buat modal belajar kelas 12. Oke. Kita akan lanjutkan materinya. Tentang ini 2 subbab terakhir, mudah-mudahan selesai hari ini. Tentang energi dan daya listrik. Wah, tadi saya bekas yang sebelumnya hitam. Hitam tuh gimana gitu ya. Merah biar lebih apa? Lebih lucu. Pakai merah supaya apa? Makasih ya. Jadi ada energi dan daya listrik.
Oke. Pernah dengar kata energi? Saya akan tanya satu orang satu. Satu orang satu. Satu-satu maksudnya ya. Ya satu orang satu ya. Oke, yang pertama gabung tadi Rasya. Apa Rasya energi Rasya? Energi itu kalau menurut saya Nah betul, nah itu betul tuh. Belum jawab ya? belum. Oh belum, kira udah jawab. Karena kalau menurut saya ya apapun juga ya jadi betul. Orang menurut masing-masing gitu ya. Oke Rasya, menurut Rasya apa? Kayak apa seperti daya gitu loh Mas. Daya. Seperti apa? Daya, kemampuan gitu. Seperti daya. Kemampuan untuk melakukan sesuatu. Oh, ya betul ya. Ini bukan kata Rasya sebetulnya ya. Definisinya juga memang seperti itu. Ini dia baca di Google atau gimana nih? Enggak kan di situ di sebelahnya ada daya juga. Jadi kalau disimpulin ya gitu deh Mas. Oh, jadi betul ya. Secara aslinya memang seperti ini ya. Jadi kemampuan untuk melakukan sesuatu. Nah, ini energi. Ini energi ya, pengertian dari energi. Oke. Brena. Kalau daya apa, Brena? Apa ya? Kelas 11 waktu itu. Kelas 11 Enggak ada sih, definisi juga ada. tentang energi usaha daya itu ada, betul Iya. ya. Apa tuh daya? Atau mungkin tahu rumusnya atau apalah tentang daya. Jadi saya kalau bertanya biasanya memang apapun yang diketahui tentang daya menurut Brena ataukah Daya itu yang berhubungan sama waktu nggak sih, Mas? daya berhubungan sama waktu, betul. Tapi Hubungannya ada daya, ada waktu sama energi. Apa tuh hubungannya? mungkin kalau daya lebih ke apa ya? Kegiatan yang Apa? dilakukan untuk nganuin si waktunya. Gimana ya ngejelasinnya? Oke. Jadi banyaknya energi per satuan waktu. Oke. Ya, jadi itu. Semakin besar energi yang diperlukan per satu detiknya, karena satuan SI-nya detik, maka dayanya yang dihasilkan atau yang dibutuhkan itu juga besar. Jadi dia betul, dia hubungannya sangat erat antara energi dan daya listrik. Oke, sekarang ini udah direkam kan ya? Tadi udah kemana-mana terus belum direkam gitu. Kalau belum direkam nanti kita ulangi lagi sebabnya 1,5 jam lagi gitu ya. Oh, jangan. Oke, sekarang kita lihat ya. Jadi kita akan belajar kemampuan untuk melakukan sesuatu oleh siapa? Oleh listrik. Banyaknya energi persatuan waktu. Energi siapa? Energi listrik. Ya. Oke. Apa simbol dari energi? Naswa. Energi apapun, bebas, nggak harus yang di sini. Energi banyak. Ada energi apa gitu, SMP juga udah gitu kan, kelas 11 atau kelas 10 juga udah. Kelas 10, energi kinetik. Eka, apa dia satuannya? Joule. Ya maka di sini pun nanti satuannya joule. Bedanya apa? Bedanya di sini simbol dari atau lambang dari energi listrik itu W ya. Jadi di sini ada W. W itu apa? Energi listrik. Jadi kemampuan listrik untuk melakukan sesuatu, untuk memanaskan air, untuk mobil sekarang kan banyak ya yang menggunakan listrik ya. Jadi untuk berjalan jarak sekian gitu ya. Untuk apalagi misalnya untuk menyalakan handphone sekian waktunya. Nah, itu energi. Simbolnya W, lambangnya W, satuannya dia joule. Nah, sekarang apa rumus energi?
listrik. Kelas 9, energi listrik digunakan harus boros atau irit? Energi listrik harus irit. Jadi rumus energi listrik itu irit. Ya. Apa irit? Ya karena I-nya sama, jadinya I kuadrat R dikalikan dengan T. Sehingga I-nya itu kuat arus, gitu ya. Satuannya ampere. Sedangkan R itu hambatan, satuannya apa? Ohm. Dan T itu waktu, satuannya second. Nah, ini sebetulnya rumusnya kalau kita hafal satu udah cukup. Karena yang lainnya hanya turunan. Misalnya I kali R. I kali R itu sama dengan rumus apa kemarin? I kali R? Apa? Rumus? V ya? Rumus V. V itu I kali R. Jadinya di sini bisa I kali R-nya kita ganti jadi W fit, di mana V-nya beda potensial atau tegangan listrik ya. Beda potensial. Satuannya volt. Bisa apa lagi? Kita lihat di sini ada I. I itu pi per R. Jadi bisa juga W sama dengan V kali V per R gitu kan. Sehingga W sama dengan V kuadrat per R dikalikan dengan T. Nah, jadi rumusnya seolah-olah banyak, padahal mah eta-eta keneh. Jadi sama aja, itu juga. Nah, ini. Terus tadi tuh, apa hubungannya dengan daya? Daya itu banyaknya energi persatuan waktu. Jadinya di sini, daya itu P gitu ya. Dirumuskan dengan banyaknya energi listrik persatuan waktu. Di mana P-nya itu daya, satuannya apa? Watt. W-nya energi listrik. Ntar ini ngalangin. Nah. Energi listrik, satuannya joule. Dan T itu waktu. Satuannya second. Nah, ini tentang energi dan daya. Karena secara umum ini berarti rumus yang lain tinggal dihilangkan T-nya. Misalnya tadi W. W itu I kuadrat kali R kali T. Nah, jadi karena P itu W per T, jadi dihilangkan semua T-nya gitu ya. Jadinya P sama dengan I kuadrat dikali R. Tadi W itu fit. Jadinya P sama dengan VIT per T. Jadinya V kali I. Terus apa lagi? Udah sih ya. Pokoknya tinggal dibagi dengan waktu. Oke, itu hubungannya. Dan soalnya biasanya mudah ya, tidak susah. Nah, sekarang pada rangkaian listrik kita ada V, ada I, ada R, ada W, ada P. Dari semua ini, manakah yang tidak pernah berubah? Ayo, besaran mana yang tidak pernah berubah? Apakah beda potensial, apakah arus, apakah hambatan, apakah energi listrik, ataukah daya? Sok, dari Naswa deh. Menurut Naswa, mana yang tidak pernah berubah, Naswa? Yang tidak berubah? Apa? W-nya. Naswa bilang W-nya. Kalau Brena, apa Brena? Apa ya? Aku yang nggak pernah berubah, nggak canda. Kayaknya W juga deh. Kenapa bercandanya? Kenapa nggak ada jeda gitu loh?
Tadinya saya mau bilang yang tidak berubah sikapnya padaku gitu ya. Iya. Jadi yang tidak pernah berubah Brena ya. Iya, apa ya? Iya, apa Brena? Yang tidak pernah Weh, berubah weh. Brena. Aku kayak ikutin Najwa deh, weh. Oke. Weh, sekarang Rasya, apa yang tidak pernah berubah Rasya? Sama sih Mas. Sama, weh juga. Oke ya. Yang tidak pernah berubah itu adalah R. Hambatan. Ini saya tekankan, mungkin di buku mana-mana tidak ada. Kenapa? Karena ini ada apa ya namanya ya? Ada pertanyaan yang tidak menjurus langsung. Contohnya begini. Saya misalnya punya jadi gini, dulu saya punya muridnya pulang dari Arab Saudi, ya. Terus dia beli kerudung sama beli setrikaan di sana, karena di sana nggak mau kusut, jadi dia beli setrikaan di sana, dibawa pulang ke Indonesia. Di Timur Tengah gitu ya. Itu daya listriknya itu 110 volt. Kalau di Indonesia berapa? 220. Oh, ada yang menyimak ya. 220 volt. Dibawa ke Indonesia. Sebelumnya saya belajar listrik dengan dia. Terus dia nyetrikalah di Indonesia. Pakai setrikaan yang dibawa dari Arab Saudi. Untung kerudungnya banyak. Pas nyetrika, bolong kerudungnya ya. Kenapa bisa bolong? Karena kepanasan. Kenapa bisa kepanasan? Karena dibawa ke Indonesia. Dia speknya buat 110 volt, dipakainya dia buat 220 volt. Ini dari SMP-nya, SMP ada yang bukan SMP 1 ya? Kemarin saya udah tanya atau belum ya? Oke, ini nama siswanya itu namanya Syaharani, panggilannya sih Shani ya, Syaharani Martiza. Kalau kayaknya kalau Naswa kelas 7, dia kelas 9. Karena dia anak Spensa kemudian Semansa. Nah, saya ngajar dia dari SMP. Dari SMP sekalian ngajar kakaknya gitu ya. SMP kakaknya masuk Semansa juga. Kemudian ITB, Teknik Industri. Adanya Semansa, kemudian sekarang di FKUI. Nah, pas saya ngajar ini, udah selesai gitu kan, dia nyetrika nih ya. Dia bolong. Kenapa bisa bolong? Karena panas. Kenapa bisa panas? Karena dayanya makin besar atau makin kecil? Kira-kira. Dayanya makin besar, makin kecil. Hubungan P dengan V. Yang mana nih kira-kira hubungan P dengan V? Ini ada ya? Oke. Karena dayanya makin besar. Kalau misalnya, contoh ya, setrikaan itu berapa watt sih setrika? Ada yang pernah bantu ibunya nyetrika? Pernah. Berapa watt? Nggak tahu ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi yang jelas harus bantu orang tua, walaupun tidak tidak memaksa untuk menyuruh. Tapi ingat ya, kadang kita diterima itu bukan karena kita belajar, tapi karena doa orang tua. Dan itu kejadian banyak ya. Oke, setrika tapi saya nyetrika aja Mas. Tapi saya nggak nanya-nanya. Kalau nanya-nanya sama ibu juga nanti, ya udah sih, mama aja nyetrika.
Kalau enggak udah si Mbak aja yang nyetrika, kamu nanya-nanya mulu gitu ya. Jadi 350 watt yang saya tahu. Besar kecil? Enggak tahu, Mas. Besar ya. Ini besar. Makanya suka ngejepret kalau listriknya nggak kuat. Di dulu zaman saya gitu ya, zaman saya tuh nggak kuat, jadi di rumah orang tua dulu suka ngejepret, jadi ganti-gantian pompa air sama ini jangan nyala bareng. Sekarang saya hubungkan dengan tegangan 220 volt. Nah, jadi berapa watt sekarang? Ada yang bisa jawab berapa watt? Kira-kira gitu ya, walaupun salah nggak masalah. Saya pengen tahu aja. Kira-kira jadi berapa watt? Naswa, kira-kira jadi berapa watt sekarang? Halo? Nggak tahu? Brena? Bingung, Mas. Bingung juga. Rasya? Kalau ini tuh berbanding terbalik apa ya? Sama. Kalau kita lihat dari sini, P sama dengan V kali I. Jadi kalau V-nya besar, P-nya besar gitu kan? Nah, kira-kira jadi berapa? Kalau 110, 350. 220 jadi berapa nih? Banyaknya jawabnya berapa? Banyaknya jawabnya segini. Ya, kenapa? Karena lihat hubungannya P banding P1 banding P2 sama dengan V1 banding V2 gitu ya. Nah, gini. Akhirnya dicoret gitu kan. Jadi ketemunya segini. Nah, tahu kenapa I-nya dicoret? Artinya kalau dicoret sama atau beda nih? Sama. Sama. Kenyataannya sama atau beda? Kenyataannya beda. Kenapa? Manakah yang tidak pernah berubah? Artinya semua itu bisa berubah. Yang di atas. Artinya kalau P-nya beda, V-nya beda, ya I-nya juga beda. Jelas-jelas semuanya beda di sini ya. V-nya beda, ya I-nya beda. Jadi jangan mencoret. Kenapa? Karena dia berubah juga. Satu-satunya yang tidak pernah berubah itu apa? Brena. Tadi dia bilang begitu. Oh enggak ya? Nanti kayak sampai lulus kayaknya saya akan nyebut yang tidak berubah, Brena gitu. Kesel kan sekarang bilang yang tidak berubah itu saya. Oke, biarin aja. Jadi satu-satunya yang tidak berubah, oh R nih Brena. Oh karena ada Brena jadi boleh lah ini ada R ya. Yang tidak pernah berubah itu R-nya. Rasya, Brena, Naswa Ramadhani juga ada R-nya ya. Oh iya boleh lah ya. R-nya. Nah makanya ini nggak boleh kayak gini. Jadinya gimana? Kita mencari P yang ada R-nya. Ini ada nggak di sini ya P ada R-nya? Nggak ada ya? Oh iya nggak ada pemirsa dan penonton. Oke, karena nggak ada, kalau gitu saya kasih. P itu tadi, W itu apa? W itu V kuadrat per R dikali T. Ah, jadi P sama dengan V kuadrat per R dikali T. Dibagi T. Nah, jadinya P itu rumusnya V kuadrat per R. Sehingga yang kita pakai ini. Ya. Yang tidak berubah, yang tidak pernah berubah itu R-nya. Artinya R1 sama dengan R2. Artinya kalau ini R berarti rumusnya V1 kuadrat per P1 sama dengan P2 kuadrat per P2 ya. Karena kalau dari sini R-nya pindah, maka P-nya ke bawah. Nah, kita gabungkan P1 P2-nya. Kalau ini P2 P1, maka yang pindah ini V2 V1 ya. Kuadrat.
Nah, supaya irit kertas ya. Untung bisa belok. Susah loh pakai pen tablet. Bisa ketawa nggak apa-apa. Ketawa sekarang, ketawa yang terakhir dia pemenangnya. Nah, sekarang kita lihat ya. Dulu guru juga begitu. Mas, kok enak amat sih ngelihatnya? Terus sama PW dibeliin. Masa bingung mas, nulis di sini mencong ke sana, mencong ke sini ya iyalah. Enaknya kan kalau pakai pen nulis di layar gitu ya, pennya itu ke layar kan enak. Kalau ini kan pen tabletnya di mana, layarnya di mana. Oke, itu curhat ya. Oke, lanjut dulu ya. Nah, jadi gimana P2? Dayanya tadinya setrikaannya 350. Ini P1 aja bener ya. V2 dihubungkan di Indonesia 220 volt. Terus di Timur Tengah itu 110. Dikuadratin. Jadi berapa nih? 4 dikali 350 ya? Jadinya 1400 watt. Tadinya cuman segini. Dibawa ke Indonesia. Harapannya tetap segini. Maksimal ya 700. Kenyataannya 1400 watt. Otomatis kalau 1400 watt itu panas gila. 4 kali lipat. Yang seharusnya nyetrika kerudung yang tipis-tipis itu mungkin di bagian bawah. Ini di bagian bawah pun ya 4 kalinya. Jadi kalau setrikaan model ada puterannya, pengalaman sering nyetrika ya mas ya. Iya, dulu saya sering bantu ibu saya nyetrika. Pakai areng, tahu nggak setrika areng? Iya. Oh itu berat banget tuh. Jadi abis selesai setrika gitu ya, badannya udah kayak binaraga aja gitu, si tangannya. Benar berat banget, berat parah. Terus dikipasin dulu sebelumnya itu. Perjuangan banget sih mas, saya ngebayangin kok hidupnya susah banget. Ya dulu mah begitu, keluarga saya emang seperti itu. Nah lalu kebelilah setrika Philips ya. Oh Philips, ini saya sponsor Philips nih, jadi nanti boleh ya Philips saya taruh di sini deh. Yang penting bayar ke saya buat endorse ya. Oke, Philips. Nah, setelah pakai setrika Philips, hidup saya menjadi lebih mudah. Mudah-mudahan ada yang ngedengerin ya, KBM online ya nih. Lumayan lah, saya ada tambahan dari Philips nih. Nah, terus paling kecil misalnya di sini ya, kalau setrika 4 kali ya tetap aja itu terasa panas. Kebayang harusnya di sini kalau 4 kali bisa jadi skalanya. Nah, setara dengan di sini misalnya ya. Jadi itu betul-betul panas, makanya bolong. Nah, rumus yang tadi, rumus yang barusan ini sering digunakan. Jadinya ketemulah rumus P2 per P1 sama dengan, ini di UTBK ada, tapi soal cerita. Dan itu simple kalau ngerti. Misalnya ada lampu, lampunya itu menyala di sekian, kemudian pakai genset. Berapa maksimal lampu yang digunakan kalau menggunakan genset tersebut. Nah, itu cuma gitu doang, jumlah lampu yang ditanyain. Nah, itu konsep. Kenapa jadi susah? Karena di rumah misalnya 220 volt, ternyata gensetnya hanya 65 volt gitu keluarannya ya. Nah, bisa berapa lampu jadinya? Seperti itu. Itu gambaran konsepnya. Ya, jadi kalau ada soal yang berubah antara daya dan beda potensialnya, jangan pernah menggunakan rumus ini atau rumus yang lain, tapi harus menggunakan rumus ini. Oke, itu gambaran soalnya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kemana Ivana? Belum tahu nih mas, sudah ditanyain belum ada jawaban. Tapi udah di-read? Belum ya? Oke, nggak apa-apa. Mungkin ada acara. Ya. Ini. Ya mungkin ada acara. Oke, kita lanjut. Nanti di soal-soal saya kasih bocoran, tapi saya nggak akan bahas sekarang. Kenapa? Karena harusnya ini udah di kelas 11. Nanti ada bocoran ketika di sini misalnya jadi setrikaan, energi apa berubah menjadi energi apa?
Kalau nyetrika anak SD, tolong SD, saya ngajarin anak SD anak saya. Listrik Manakah yang berubah ini menjadi apa? Apa? Listrik menjadi? jadi panas. Listrik jadi panas. Nah, kan di SD gitu kan, ada gambar setrikaan, gambar apa, solder kan. Iya. Listrik menjadi panas. Listrik itu, energi listrik itu W. Energi panas itu simbolnya? Simbolnya energi panas. Ada rumus Kimachet. Pernah dengar Kimachet? Iya. Oke, berarti simbolnya apa? Ki. Nanti misalnya ada soal seperti ini. Pemanas air, memanaskan air sekian kilo. Ingin memanaskan dengan pemanas air sekian watt. Berapa waktunya? Nah ini pakai kayak gini. Jadi nanti bisa pakai rumus P kali T sama dengan Q itu M, C, delta T. Nanti digabungkan seperti ini. Dan ini di sekolah kemungkinan besar ada soal seperti ini. Terus kenapa nggak dibahas? Nanti aja. Karena kalau nggak salah di soal PW juga ada. Dan itu buat PR. Jadi harus mengerjakan ya nanti ya. Nah ada yang kayak gini. Ada juga di UTBK juga ada. Bedanya nanti ditambah efisiensi. Apa efisiensi? Efisiensi itu apakah semua energi listriknya berubah untuk memanaskan air? Kira-kira berubah nggak semuanya untuk memanaskan air? Secara logika. Berubah. Tidak semuanya berubah. Kenapa? Ada nggak panasnya yang ke lingkungan? Di sekitarnya jadi panas. Ya, kalau kita dekat setrikaan, yang panas nggak cuma si pakaiannya, tapi lingkungan sekitar juga panas. Nah, artinya ada yang terbuang ke lingkungan. Jadi nanti ada efisiensi. Nah, itu soal variasi-variasi kayak gitu ya. Jadi nanti ada mengenal efisiensi dari sini. Cuman saya nggak akan bahas sekarang. Nah, tapi ini udah pernah harusnya ya. Tinggal di apa namanya diputar-putar soalnya. Oke. Sampai sini kita akan lanjut. Kalau nggak salah subbab terakhir. Oh iya, subbab terakhir ya. Namanya alat ukur. Alat ukur. Kalau dari namanya kita tahu apa fungsinya? Buat mengukur. Mengukur. Apa yang mau diukur kira-kira di sini? Apa? Mengukur apa kira-kira? Mengukur? Daya. Daya boleh ya. Mengukur daya boleh. Mengukur hambatan. Mengukur arus. Mengukur beda potensial. Nah, nanti ada alat semuanya namanya multimeter ya. Nama alatnya nanti namanya multimeter. Nah, biasanya isinya apa? Isinya hanya ini saja. Mengukur hambatan, arus, dan beda potensial. Nah, nanti multimeter ini ada khusus misalnya ya. Tidak semua bisa mengukur ini. Misalnya hanya mengukur hambatan. Alatnya namanya Om Pimpa alaihim gambreng ya. Oh enggak ya. Ohm meter alatnya. Terus ada lagi misalnya arus. Arus namanya ampere meter. Amperimeter. Ada lagi namanya beda potensial. Namanya apa kira-kira? Volt meter. Ya, namanya voltmeter. Nah, di sini ada cara menyusunnya. Cara menyusun hambatan ampermeter, ohmmeter, dan voltmeter.
Tapi yang disusun misalnya kita taruh yang pertama itu ampere meter dulu deh. Untuk mengukur arus, maka ampere meter itu kan arus. Yang sama apa arus itu? Yang sama apa arusnya? Apa ya maksudnya sih? Apa sih maksudnya? Supaya sama arusnya, disusunnya seri atau paralel? Disusunnya seri atau paralel? Supaya sama arusnya. Paralel. Disusunnya yang sama arusnya itu seri. Seri I. Seri itu I, berarti arus. Arus itu ampere meter. Nah, berarti nyusun. Ampere meter itu caranya seperti ini. Ya, untuk mengukur ampere meter. Kalau untuk mengukur voltmeter, yang sama apanya? Kalau di sini kan V, berarti seri atau paralel? Mengukur volt dengan cara paralel ya, pemasangannya dengan cara paralel. Nah, seperti ini. Nah, dia harus disusun paralel. Atau boleh juga langsung di sininya, disusunnya seperti ini. Artinya V yang ada di sini aja. Nah, di soal bisa jadi lambangnya itu gini, voltmeter. Atau bisa jadi lambangnya begini, galvanometer. Sama aja ya. Ini juga bisa jadi lambangnya A atau lambangnya juga begini. Nah, ini sama aja. Oke. Tahu alatnya ampere meter dan voltmeter? Pernah lihat? Nggak pernah ya? Waktu ke lab pernah lihat? Nggak pernah lihat juga di lab? Belum, Mas. Mungkin kalau anak perempuan mah jarang ya lihatnya, itu mungkin pensil bulu mata atau make up artis atau di YouTube tutorial make up, mungkin itu kali ya kalau perempuan mah ya. Suka lihat kayak gitu nggak? Jarang, Mas. Oh jarang, oke. Jarang. Oh iya ya, tidak semua suka lihat berarti ya. Saya dulu ngajak anak semanti tuh, Adis dan kawan-kawan. Waduh, itu kalau udah mau selesai PW gitu ya, mereka pada wangi, pada make upan dulu mau keluar. Saya bilang, ini apa sih, mau kemana sih? Kan kita sampai Sabtu ya kalau kelas 12 dulu. Sekarang juga sampai Sabtu juga nanti di semester 2. Cuman kan bedanya dulu masih tatap muka. Wow, itu pas keluar itu udah, bentar Mas, apa dulu lagi dulu, dia make upan dulu macam-macam. Oh, oke. Jadi beda di situ ya. Masih sempat mikirin. Nah, voltmeter bisa kayak gini. Di sini itu ada angka maksimalnya. Misalnya di sini contohnya di sini 0, 50, misal ya, ini 100 ampere. Nah, di sini ada misalnya ada 5 sama 10. Misal ya. Nah, terus dia menunjukkan dari kabelnya, misalnya ditarik, ini yang nolnya deh. Nah, kita pakai kabelnya ke 5 sama 0. Yang dihubungkan di sini 5 dan 0. Ketika ada 5 dan 0, dia menunjukkan misalnya angkanya ke sini, ke 50. Berarti nilai arusnya 50 per 100 dikali 5. Kalau dia menunjukkan ke angka 5.
Kalau yang ditariknya dari 10 kabelnya, misalnya yang hijau, ini taruh di sini gitu ya. Terus ini taruh di sini. Nah, karena 10 yang dipakainya berarti nilai arusnya angkanya nunjuk ke 50 misalnya, berarti 50 per 100, 100 itu maksimalnya dikali 10. Bingung nggak? Enggak sih, Mas. Sama kayak kapan tuh pernah dapat ini? SMP belajar nggak? Berarti ini 5 Belum, ampere. kayaknya SMP, Mas. Oh, belajar, tapi mungkin ke Iya, Kak. toilet. Sekilas. Kalau enggak mungkin Iya. guru SMP-nya suka biologi. Jadi nerangin. Iya, Mas. Oh, itu Benar. mah beda ya. Itu mah Tapi IPANA. iya, Sama juga. iya Bukannya sih. Iya. dipisah ya guru fisika sama guru biologi? Enggak, Mas. SMP di satu. Kan IPA. Oh gitu. Oke. Nah ini ya. Cara bacanya jadi dia tinggal menunjukkan kemana. Ini yang ditunjukkan, ini nilai maksimalnya. Ini nilai skalanya. Tergantung nanti di soal seperti apa. Skala. Oke. Jadi terbacanya 5 ampere. Sekarang bagaimana misalnya seandainya ini saya pindahin dulu deh. Hop, pindah. Nah, pindah ke sini. Nah, bagaimana misalnya saya ngukur 10 ampere. Maksimal kan ini 5 ampere ya. Nah, saya mau ngukur 10 ampere. Kira-kira bisa nggak? Kalau saya ngukur 10 ampere, kira-kira bisa nggak? Saya ukur nih alat. Alatnya ini kabelnya saya pasangin kayak gini. Ternyata 10 ampere. Kira-kira bisa terukur nggak di sini? Tidak bisa, karena maksimal 5. 5. 10 maksimal 5. Oh bisa nih, oh ini bisa ya. Oh maaf tuh. Ini maksimal 100 ya. Oke, kalau maksimal 100 berarti masih bisa. Dia 100 per 100 karena nunjuknya nanti ke sini. Dikali 10, berarti 10 ampere masih bisa di ujung ya. Oke, kalau 12 ampere, bisa nggak? 12 ampere dia sudah tidak bisa. Kenapa? Ya karena maksimal kalau nyampe sini 100 per 100 dikali skalanya. Skalanya maksimal 10. Jadi nggak bisa. Terus jelek dong. Gimana caranya? Nah, di sini ada harus kita kasih namanya hambatan apa ya namanya hambatan muka atau disebutnya ershan untuk mengatasi keterbatasan dalam pengukuran ya untuk mengatasi keterbatasan maksimal pengukuran. Di sini ada rumus cepatnya dan ada rumus lamanya. Saya kasih rumus cepatnya dulu. Caranya gimana? Supaya kita bisa menghitung arus yang lebih besar. Kalau kita menggunakan hambatan muka, bisa ngitung yang 20 ampere, 100 ampere juga bisa. Tidak masalah. Caranya, di sini kita, contohnya yang ini ya. Nah, di sini. Kemudian begini. Ini kan begini nih. Nah, di sini saya tambahin. Saya tambahin apa? Saya tambahkan hambatan. Namanya ershan atau disebut juga RS. Jadi,
untuk mengukur ampere meter yang lebih gitu ya, yang ampernya lebih besar dari alatnya, maka kita harus taruh hambatan shunt secara paralel. Ada yang tahu nggak kenapa secara paralel? Ada yang tahu kenapa paralel? Nggak tahu, Mas. Oke. Maksimal tadi berapa misalnya yang masuk ke sini? 10 ampere. Paralel, kalau I di paralel, arus di paralel diapain tuh? Dikali R. Arus di paralel. Masih ingat rangkaian seri paralel. Kalau seri yang sama I-nya. Kalau paralel yang sama V-nya. Nah kalau di paralel I-nya diapain? Hukum Kirchhoff yang pertama, arus masuk sama dengan arus keluar. Jadi kalau kita ngitung misalnya tadi 12, berarti yang masuk sini berapa ampere? 2 ampere. Kita tambahin hambatan sekian. Hambatan sekian itu pasti dilalui sekian ampere gitu ya. Itu pasti ketahuan, dihitung. Maka berapa total arusnya? Ya udah 2 tambah 10 jadi 12. Kalau nggak ada ini, yang masuk 12 mentok di sini, yang masuk 15 mentok di sini, yang masuk berapapun mentok di sini. Tapi kalau kayak gini enggak. Kalau 2 ampere, berarti tinggal tambahin sama 10. Di sini 20 ampere, jadi 30 ampere. Nah ini kita tambahkan hambatan pengganti. Nah, berapa jumlah nilai hambatan pengganti yang harus kita tambahkan? Oke, kita tulis dulu ya. Di sini ada rumusnya. RS atau R shunt itu RA. Tahu RA apa? Raden Ajeng Kartini ya, RA. Kartini, oh enggak ya. RA itu hambatan yang luar yang ada di sini. Ya. Jadi hambatan pada ampere meter, bisa dibilang begitu. Nah, terus dibagi dengan apa? Dengan N-1. Saya jujur aja, saya nggak pernah pakai rumus ini. Saya ngerjainnya manual. Gimana? Nanti kita lihat manual ya. RSH. Nah, terus di sini N-1 apa N-nya? N-nya itu arus pada ampere meter dibagi arus pada shunt. Jadi RSH itu hambatan shunt. Nanti saya kasih contohnya ya. RSH itu hambatan shunt. Terus apa lagi yang belum ini? RA itu hambatan pada ampere meter. Yang di depan ampere meter nih. Terus IS kuat arus pada shunt. Kemudian apa lagi nih? IA ya. Kuat arus pada ampere meter. Ampere meter. Nah, jadi biasanya di sekolah itu yang susahnya. Cuman itu aja yang susahnya. Oke, contoh ya. Oh, kok voltmeternya ada di sini? Siapa yang mindahin? Tadi kan. Oh iya ya. Oke, kita lihat dulu deh misalnya. Misalnya ada ampere meter. Misalnya hambatan ampere meter. Oh, harus yang teks ya. Jangan langsung diketahuinya. Atau itu mah nanti jadi gampang. Ntar saya ambil dulu.
Ada yang udah download modul? Semuanya? Udah belum? Udah. Udah, Mas. Oke, kita ambil yang di soal deh. Setahu saya ada di situ. Kok bahan ajar, dokumen, modul PW. Modul fisika bagian 1. Mas, bedanya 12A sama 12B apa, Mas? 12A sama 12B. Iya. Bukan bagian 1, bagian 2. Enggak, kalau aku lihat video ada 12A, ada 12B. Oke, saya lupa, tapi yang jelas 12A itu dia isinya itu rangkuman dari kelas 10 sampai kelas 12 kalau nggak salah. Nah, saya lupa tuh yang kelas 12B-nya apakah sambungannya. Kalau harusnya sih sambungannya, namanya seperti itu. Harusnya ya. Udah dibuka tapi Apa? 12A, 12B. Belum. Baru Belum. buka yang 12B. Itu 12B isinya apa? Isinya video. Isinya apa? Video. Oh, Video yang kita. di ini bukan yang di e-book. Iya, Mas. Yang di video. Yang di video pembelajaran, iya. Oh, 12A itu punya kelas A. Oh. Nah, setelah itu jatuhnya 12B. Nanti ada lagi kalau lihat itu udah saya taruh lagi 12C. Jadi ada 3 kelas 12 ya sampai saat ini. Nah, jadi tapi nggak bisa buka kan yang lainnya? Enggak. Oh iya betul ya. Karena ya itu saya lock. Gak enak kan kita ngomongin Philips gitu, ngomongin Areng gitu kan. Mana ya? Mana dong? Halaman berapa dong? Kita lihat. Ini nih. Nomor 11. Ini nanti PR-nya ini. Jadi ya ada yang gabung kayaknya. Ivana, Mas. Iya. Iya ya, gabung ya. Kita interogasi dulu ya. Masuk keluar lagi. Mas izin ya, masuk keluar lagi nanti. Halo Ivana. Halo Ivana. Ivana. Halo. Kedengeran suara saya? Halo Mas, iya kedengeran. Kenapa Maaf telat baru Ivana? join ya Mas. Tadi Kenapa? soalnya Ada abis, acara? Enggak, tadi abis ngebahas partai catur terus lupa kalau ada les malam ini. Oh Hari iya Sabtu sih. sekarang. Saya emang mudah dilupakan ya dari dulu. Bahkan di angkatan aja, grup angkatan aja itu Buji yang mana ya gitu ya. Itu saya sedih banget kalau udah kayak gitu. Saya sedih. Oke, nggak apa-apa Ivana. Nanti bisa, nggak apa-apa kok. Bisa lihat rekamannya ya. Iya. Oke. Kebetulan yang lihat rekamannya itu kan linknya ke YouTube ya, itu tidak ada. Jadi baguslah kalau Ivana telat. Jadi minimal dia lihat rekamannya, nambah 1 gitu kan. Saya yang lihatnya. Nanti jangan lupa like, subscribe. Oh enggak ya. Nggak usah di subscribe ya. Oke, ini contoh soalnya. Ini gede banget ya. Dah. Nah ini. Ya, ini nanti jadi PR sebetulnya. Jadi PR yang, karena kita ini subbab terakhir ya, Ivana. Jadi pekan depan itu udah saya, berarti hari ini saya kasih PR. Dan pekan depan itu ada post test tentang ini, bab ini. Waduh, baru masuk udah dikasih tahu kayak gitu. Oh, oke. Daripada lupa kan Banyak nanti. nggak tuh Mas? Apa? Banyak nggak soalnya? Yang post test atau PR? Dua-duanya. Oke, kalau PR itu di modul ini ya, yang ini nih.
Halaman Yang berapa tuh, Mas? ini halaman 18 berarti. Itu ternyata ada esainya pemirsa, saya baru tahu. Wah. Baru enggak maksudnya ya. Kalau gitu hanya yang pilihan gandanya aja 15. Sisanya boleh dikerjakan, boleh tidak. Oke, kenapa? Karena saya menyiapkannya hanya pilihan ganda. Ya, jadi 15 nanti PR-nya dikerjakannya di Google Form yang di Linktree itu ya. Tahu yang mana? Tahu, Lupa. tahu, Mas. Tahu ya, yang di sini yang ada Linktree Presiden Wish. Kalau nggak salah dia tiap pengumuman tuh ada deh saya kasih. Nah, terus di bawah ada form tugas. Ini pilihan ganda, jadi 15. Prosesnya itu hanya 5 soal. Ya, prosesnya minggu depan itu 5 soal. Dan itu harus, itu mudah. Karena saya tidak mau membuat susah orang, takutnya didoain yang enggak-enggak. Siapa tahu menurut Mas mudah. Menurut kita Oh, enggak. bisa jadi. Tapi jujur aja itu mudah. Yang bikin susah karena setiap soal ada waktunya. Waktunya langsung per soal, hitung mundur. Selesai nggak selesai itu langsung lanjut. Terus siapa yang menjawab tercepat dan betul, sama-sama betul, tapi dia lebih cepat 1 detik saja, maka nilainya yang lebih bagus di situ, lebih tinggi di situ. Ya, nantilah itu. Tenang aja kok, itu hanya hiburan. Maksudnya jangan dibuat stres ya. Ya hiburan buat saya sih, kalau buat anak-anak stres. Enggak kok, enggak. Nanti kita lihat ya. Oke, nah ini contoh soalnya. Kita hari ini kita belajar supaya Ipana enggak ini banget gitu ya. Kita udah belajar energi dan daya listrik, nanti bisa lihat di videonya. Sama alat ukur. Nah, sama cara membaca pengukurannya dan bagaimana menghitung jika ada alat yang terbatas. Contohnya di sini. Sebuah ampermeter dengan hambatan dalam 1 ohm mempunyai batas ukur maksimum, sama ya 10 ampere. Jika kita ingin memperbesar batas ukur maksimum menjadi 50 ampere. Saya gambar ya, supaya terbayang. Nah, hambatan dalam itu saya taruh di luar. Di sini ampermeter. Nah, seperti itu. Nah, awalnya seperti ini. Hambatan dalamnya 1 ohm, kemudian di sini bisa maksimal 10 ampere. Ternyata kita ingin mengukur 50. Kalau maksimal dari alatnya 10 ampere, sampai sini misal 10 ampere. Kalau kita ngukur 11 ampere ya kebacanya 10 ampere. Kalau kita ngukur 12 ampere ya 10 ampere. 40 ampere ya 10 ampere. 50 ampere ya 10 ampere. Itu kan tidak adil kan? Nah, jadi gimana? Jadinya tadi kalau kita ingin mengukur arus yang lebih besar, maka harus disusun seri paralel. Paralel yang tujuannya akan memecah arusnya. Nah, jadi kita akan pecah dengan menambahkan hambatan. Namanya hambatan apa? Namanya hambatan shunt. RS ya. RS itu S-nya shunt. Tadi mana tulisannya? Nah ini. Oke. Jadi jawabannya yang mana nih? Yang pasti bukan. Yang pasti bukan CDM. Iya, karena ini kalau muka itu dia seri. Sedangkan ini paralel. Jadi kalau nembak sekarang kita hanya antara A atau B. Ya, sekarang yang mana jawabannya? Oke, kita lihat ya untuk membesar ukur maksimum.
kita pakai cara cepat dulu. Saya jarang menggunakan cara cepat, mudah-mudahan saya bisa. Kenapa pakai cara cepat? Biasanya nanti dikasihnya ini. Gak dikasih konsepnya, cara cepatnya. Karena di bukunya itu. Sekarang kita lihat ya, tinggal menggunakan rumus. RH itu R ampere meter. R ampere meter ini hambatan dalam. Berarti 1 gitu ya, hambatan dalamnya. R ampere meternya per N-1. Nah, N-nya itu apa? N-nya itu ampere meter yang terbaca pada ampere meter. R ampere meternya tadi berapa? 10 ampere per Ishan yang batas maksimumnya. Itu 50. Nah, udah. Kalau nggak salah begini. Coba ya, ada nggak jawabannya? Berarti ini berapa nih? 1/5. RSH sama dengan 1 per SSS. Kebalik sepertinya pemirsa dan penonton dimanapun Anda berada. Berarti ini ampere meter Ishan. I ampere meter, coba ya kalau kita balik. Harusnya kalau nggak salah bilangan bulat. Ini nggak bisa dihapus. Oh tadi saya nggak ini ya. Oke. Saya hapus aja ya. Saya ganti ini. Tapi di modulnya itu. IS ini IA. Kalau nggak salah sih harusnya bilangan bulat N-nya. Berarti kalau ini diganti berapa nih? 50 per 10 ya? Ya. 5. Nah, 5 kurangin 1, 4. 1 per 4 berapa? 0,25. Nah, ini. Kalau nggak salah seperti itu ya. Ini berarti kemungkinan terbalik atau seperti apa nanti kita lihat. Karena N itu seingat saya dia hasilnya biasanya bilangannya bulat. Nah, kalau pakai rumus cepat seperti ini. Jadi tinggal kita maksimum dibagi di ampere meter. Itu N-nya udah gitu tinggal hambatan yang ada di ampere meter dibagi N dikurangi 1. Cepat nggak tuh? Ya. Cepat ya. Jadi tinggal seperti itu. Nah, kalau konsepnya agak lama. Tapi nggak apa-apa, saya kasih tahu dulu. Kasian banget ini voltmeter dipindah ke sini, pindah ke sana ya. Ya udah melalui berbagai halaman. Ingin batas ukur maksimum tersebut menjadi 50 jika kita ingin mengukur batas maksimum. Oke, batas maksimumnya menjadi 50. Bentar. Batas maksimum 50. Ini tadi 10 ampere. Berarti yang lewat sini 40 ya? Ya. Karena arus masuk sama dengan arus keluar. Di sini 10, ini 40. Oke. Susunannya seri paralel nih. Paralel yang sama apanya? V. V-nya. Berarti V di sini berapa? V di atas. I kali R. Berarti berapa? 10 volt, betul? Betul. Berarti kalau di sini 10 volt, maka di bawah berapa volt? 10 volt. Betul. Sekarang kalau kita nyari RS. V itu kan rumusnya I kali R. Berarti R sama dengan V per I. V-nya sama-sama 10 volt. Harusnya karena kita ingin 50, di sini kan maksimal 10, otomatis yang masuk ke sini hanya 40 ya? Iya. Oke, di sini jadi 40. 10 per 40? 1/4.
0,25 ohm. Nah, kalau konsepnya seperti itu. Bingung nggak? Enggak. Enggak ya? Enggak, Mas. Tapi kenapa saya jujur aja saya nggak pernah sama sekali menggunakan ini, makanya tadi agak-agak bingung. Karena saya nggak pernah menggunakan ini. Oh, berarti ini ganti aja nih. Kalau gitu rumusnya ini IM. Wih, hebat banget saya ganti-ganti rumus ya. Nggak pernah, saya emang nggak pernah menggunakan rumus ini. Karena saya selalu ngitung sendiri. Sombong, ngitung sendiri, sombong. Karena saya tidak saya orangnya yang tidak tidak bisa menghafalkan plek gitu loh. Harus tahu ini dari mana sih gitu. Jadi kalau kadang udahlah terima aja kenyataan ini, oh nggak bisa. Saya harus tahu bagaimana bisa terjadi gitu ya. Saya nggak bisa. Nah, jadi saya menggunakan seperti ini. Oke, ngerti dua-duanya? Ya. Nah, sekarang bagaimana voltmeter? Itu sama persis ya, sama aja seperti ohmmeter. Seperti tadi arus ampermeter. Misalnya di sini voltmeter, saya ingin mengukur, saya gambar gini deh. Nah, begini nih. Voltmeter harus disusun alatnya paralel ya. Nah, saya ingin, belum dijawab. Nah, itu. Nomor 11 itu ya, jawabannya A ya. Supaya nilainya bagus-bagus, nanti bagus-bagus bisaan gurunya ngajarnya gitu kan. Nih saya kasih kuncinya tuh. Nanti kan kalau orang tuanya lihat, nilainya bagus ternyata di situ. Nah, voltmeter dia untuk mengukur beda potensial disusunnya di cara mengukurnya harus seperti ini, paralel. Misalnya voltmeternya misalnya membacanya maksimal 20 volt. Ternyata di sini misalnya 100 volt. Berapa yang terbaca di voltmeter kalau saya pakai 100 volt sumbernya? Terbacanya berapa? 20. Tetap 20. Kenapa? Ya karena dia maksimal bacanya 20 volt. Nah, kalau ini didiamkan, bisa jadi voltmeternya lama-lama rusak ya. Karena dia dihubungkan dengan sumber arus yang besar. Sumber arusnya 100 volt, padahal dia maksimal 20 volt. Bagaimana caranya supaya kita bisa memecah volt? Supaya yang masuk ke sini tetap 20 volt. Gimana caranya? Tambah hambatan. Ditambah hambatan. Disusunnya hambatannya seri atau paralel? Untuk memecah volt. Seri atau paralel? Paralel bukan, Mas? Disusunnya seri. Karena kita untuk memecah volt. Oke, andaikan paralel. Saya taruh di sini hambatannya. V-nya sama nggak di sini sama di sini? Yang hijau sama di sini, sama nggak? Sama. Sama. Kok sama sih? Ya sama lah orang paralel. Paralel. Justru kita ingin mecah. Terus gimana dong? Oke. Caranya harus disusun seri. Jadi kalau seandainya, jikalau andai kata di sini hambatan, ini ya, hambatan voltmeter, hambatan dalam voltmeter. Nah, maka disusunnya harus seperti ini. Ini ersannya. Nah, begini disusunnya. Jadi di sini kita taruhnya kalau di gambar yang tadi, ini jangan di sini. Tapi kita taruhnya nah di sini. Atau boleh di sini. Ya. Jadi dia harus secara
seri nih sama voltmeternya. Nah, di dalam voltmeter ini ada hambatan dalam. Hambatan dalamnya disebutnya RV atau R pada voltmeter. Nah, di sini R shunt-nya. Mas, Ya, itu hambatan yang R-nya itu harus setelah hambatan dalam posisinya. boleh sebelum, boleh setelah, yang penting seri. Oke. Boleh taruh di sini, boleh taruh di sini, bebas ya. Yang penting disusunnya harus seri sama si voltmeternya. Hmm. Kalau tadi dengan ampermeternya, ini ampermeter, ini hambatan dalamnya harus disusun paralel karena untuk memecah arus. Maksimal 10. Ini 50 pengennya, berarti di sini 10, ini 40. Maksimal 20. Berarti di sini nanti di sini maksimal 20 volt, di sini berapa volt? Kalau kita ngukur 100 volt? 80. 80 volt. Artinya kita harus taruh hambatan di mana hambatan itu bisa mengcover sebesar 80 volt. Bingung nggak? Enggak. Karena kalau hambatan ini tidak bisa mengcover 80 volt, cuma 60 volt, ya sama aja, bohong. Padahal kita 100 volt, nggak bisa. Nah justru itu, berapa hambatan yang harus kita taruh? Nah itulah kenapa dihitung. Ada cara cepatnya juga. Cara cepatnya juga, apa cara cepatnya juga, itu dia, saya lupa. Karena nggak pernah pakai cara cepat. Oke, cara cepatnya itu berarti N sama dengan V max kali ya per V di sini nih. V apa tuh namanya ya? V voltmeter aja ya. V voltmeter. Nah, terus R shunt-nya rumusnya N min 1 dikalikan R V. Nah, ini cara apa namanya? Cara cepatnya. Mau tahu cara lamanya? Boleh. Boleh ya. Hmm. Cara lamanya seperti ini misalnya. Ini saya gambar hijau juga. Kenapa saya gambar hijau? Supaya apa? Lucu. Makasih. Masih ingat aja ya. Makasih ya. Makasih banyak loh. Iya, sama-sama. Udah lama saya nggak dibilang gitu. Biasanya kalau saya masuk ke mall gitu, ada cewek-cewek, ih itu cowok lucu banget gitu ya. Namanya juga Budigar, Budigaring ya lucu lah gitu kan. Udah lihat Twitternya, oh masih promosi ya. Nah di sini. Di sini misalnya berarti 100 volt ya. Di sini awalnya maksimal berapa volt? 20 volt. Terus misalnya hambatannya 5 ohm. Masalahnya saya ingin 100 volt, tapi di sini cuma bisa 20 volt. Berarti di sini harus bisa menampung berapa volt? 80. 80 volt. Berarti berapa hambatannya? Gimana cara menghitungnya? Yang bisa boleh pulang? Wah, jangan Mas, saya justru pengen tahu gimana caranya, Mas. Anak SD seneng loh kalau digituin. Yang bisa boleh pulang gitu ya. Oke, gimana caranya? Saya mau mencari R di sini. Ayo. Gimana caranya? Jangan malu-maluin semanti. Waduh. Aduh. Untung semanti semua di sini ya. Gimana? Bu, siapa kemarin tuh gurunya Bu Reva? Bu Reva lagi. Bu Eva ya? Perbandingan nggak bisa ya, Mas? Pakai perbandingan. Seperti apa? Coba perbandingannya. Bingung juga sih sebentar. Saya menekankan di 2 minggu yang lalu. Ingat, ada seri, ada paralel. Seri yang sama apanya? I-nya. I-nya. Paralel yang sama apanya? Si. Jadi kalau kita mau mencari R di sini harus ada apa?
rumusnya itu aja. Jadi kalau nggak ada I-nya ya nggak mungkin. Sampai UTBK tahun 2030 sekian juga nggak akan ketemu. Kemarin saya ada yang WA. Dua malam yang lalu. Mas, saya namanya ini gitu ya. Saya mau masuk FK. Oke. Terus saya tahun depan ikut lagi karena saya gap year. Oke. Gap year terakhir Mas. Maksudnya tahu gap year terakhir artinya apa? Karena ikut UTBK itu ada maksimalnya berapa kali? 2 ya? 3 kali. 3. Artinya dia sudah berapa tahun mencoba? 2. 2 tahun. Jadi nanti ini tahun ini nih dia nggak masuk juga. Jadi dia ketiga. Berarti dia udah 3 tahun. Berarti ya gap year-nya berarti 2 tahun. Setahunnya itu pas kelas 12. Nah 2 tahunnya itu gap year. Karena bisa hanya maksimal 3 kali. Karena dia pengen masuk FK. Terus saya bilang, oke, apa yang kamu lakukan selama ini ketika gap year? Ketika kelas 12, ketika gap year, saya tanyain. Yang dilakukan apa? Udah bikin jadwal? Bikin, kata dia. Ingat ya, PR-nya itu ada bikin jadwal mingguan. Terus dikerjakan enggak? Enggak. Kenapa? Iya, kadang males. Nah, itu masalahnya. Masalah terbesar manusia itu males. Kalau demam, sakit, langsung ketahuan dia demam. Tapi kalau kanker, ketahuannya rata-rata udah gimana? Udah stadium 4 gitu ya ketahuan. Artinya iya udah parah ketahuan. Kalau sakit kayak gitu. Nah sama malas juga. Malas itu nggak kayak demam, nggak kayak sakit yang biasa, tapi kayak kanker tadi. Ketahuannya kapan? Pas udah parah. Nah ini mumpung di awal, saya cerita kayak tadi kaget juga. Emang saya pernah punya murid yang gap year bertahun-tahun tuh pernah juga gitu kan. Tapi ya yang ini dia nunjukin tuh, saya tanyain UTBK-nya berapa, les di mana. Saya pokoknya panjang dan lebar deh. Saya tak pengen tahu kenapa. Oke, ternyata ya emang tidak jaminan les dimanapun. Dia les di yang hampir kebanyakan hari ini les di situ. Ya. Di Kota Bogor juga ada, dia bukan di Bogor ya, dia di Karawang. Jadi ya seperti itu, tapi di Karawang juga ada lesnya. Nah jadi intinya les dimanapun sama, harinya juga sama, kita punya waktu 24 jam. Rasya punya waktu sehari 24 jam, Reina juga, Naswa juga, Ivana juga. Yang beda apanya? Yang beda apanya? Memanfaatkan waktunya yang 24 jam itu. Gitu. Ya. Nah, saya kembali lagi ke sini. Jadi ada konsep yang harus dikuasai di bab ini. Salah satunya seri paralel. Itu aja. UTBK itu cuman kayak gitu aja nantinya, konsep-konsep itu aja. Oh masa iya? Enggak yang pakai logaritma, bla 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 tuh enggak. Rata-rata soal UTBK itu hanya konsep. Nah kalau kita lihat konsepnya berarti harus ada I-nya. Tapi ada I-nya enggak sekarang di sini? Enggak ada. Terus kita gimana cara dapat I-nya? Gimana cara dapat I-nya? Gimana? Pakai rumus Rumus yang I sama dengan I sama dengan R. P per R terus Terus itu ya mas, dimasukin pakai yang hambatan dalamnya. coba berapa? 20/5. Berapa? 4. 4 ampere. Artinya di sini berapa ampere? 4 ampere. 4 ampere. Seri paralel. Seri. Yang sama apanya? I-nya. Yang sama I-nya. Otomatis di sini berapa ampere? 4 ampere. 4 juga. 4 juga. Berarti R-nya berapa sekarang?
80 per 4 ya? Bagi 4 ya. 20 ohm ya? Ya. Nah, artinya kita harus taruh hambatan muka secara seri gitu ya, sebesar 20 ohm. Simple nggak tuh? Ya. Simple. Konsepnya hanya seri paralel yang sama apanya itu terus. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada. Kita pakai cara cepat ya. Ya. Saya jujur juga sih, kenapa saya ini duluan? Saya karena nggak tahu cara menggunakannya. Oke, berarti maksimalnya kita pengen 100, berarti 100 per pi paralelnya itu 20, berarti 5 ya. Iya. Berarti RS sama dengan dalam kurung 5 min 1 dikali RV-nya 5 ya, hambatan dalam di voltnya 5. Berarti 20 ya. Iya. Nah, seperti itulah ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Enggak, Mas. Nggak ada. Ini kita udah selesai satu bab. Idealnya memang kita akan latihan soal. Idealnya itu, mana tadi? Nah ini, ya idealnya kita akan latihan soal. Jadi, saya mau tanyain nih, angkatan. Kita minggu depan mau masuk bab selanjutnya atau kita latihan soal yang B? Karena nanti PR-nya hanya pilihan ganda. Latihan soal boleh nggak, Mas? Latihan Biar soal. Boleh Mas. banget, saya sih boleh banget. Ya, jadi kita latihan soal. Yang B. PR-nya mau setelah latihan soal atau minggu depan dikumpulin? Setelah Latihan soal boleh. Ya. Jadi nanti minggu depan kita akan latihan soal. Latihan soalnya yang ini. Nah, silakan ada yang mau mencicil, kerjain aja dulu. Misalnya ya, sambil nunggu latihan soal, kayaknya saya bisa deh sendiri. Silakan yang 1 sampai 15 coba dikerjakan. Bagi yang mau. Mas susah, yang bisa aja. Nah, ini emang ada yang susahnya ya, tapi tenang, nanti dibahas juga kok yang susahnya ya. Tapi minimal saya ingin memaksakan untuk belajar. Karena kalau cuma ngeliatin aja, bisa maju ke depan bingung, biasanya gitu tuh. Gimana sih senggol-senggolan gitu, gimana dong gimana. Saya dulu kayak gitu juga sebabnya ya, dipanggil ke depan, cuma saya untungnya ada yang kata gurunya mirip dengan saya, gurunya udah sepuh ya. Coba siapa yang belum, terus saya bilang Daniel Bu, oke Daniel maju ke depan. Minggu depannya siapa yang belum, Daniel apa Budi, Daniel Bu, Daniel maju lagi ke depan. Terus minggu depannya lagi, dia selalu kayak gitu, lupa dia. Siapa yang belum? Daniel Bu. Oke, Daniel maju ke depan. Itu selama hampir 1 semester. Terus pada satu hari, dia nanya lagi. Siapa yang belum maju ke depan? Daniel Bu. Enggak. Ibu tahu banget kok si Daniel maju terus, sedangkan si Budi nggak pernah gitu. Akhirnya saya maju. Itu kisah nyata. Saya sampai bingung dulu, kenapa saya nggak pernah maju-maju, padahal setiap orang tuh kebagian maju. Oh, ternyata kata dia tuh mirip, padahal mirip di mananya lagi. Itu ya. Nah, itu untung nggak semua maju ke depan. Oke. Jadi kita sudah selesai satu bab. Ini kelihatan kan share apa? kelihatan, Mas. Ini yang dipelajari sebelumnya, ini yang dari modul PW. Saya sedemikian rupa supaya mirip urutannya, sehingga membaca di sini ngerti juga dengan apa yang saya terangkan. Nah, hukum Kirchhoff juga udah, kita hukum Kirchhoff 2, loop 1. Di sini tidak ada loop 2, tapi saya udah menerangkan. Tegangan jepit itu kemarin yang dari mana, dari A ke B atau rangkaian terbuka, itu tuh tegangan jepit. Energi listrik itu barusan, ya, hanya irit saja, sisanya hanya menurunkan rumus. Kemudian alat ukur listrik,
hambatan pengganti ampemeter dan voltmeter. Oke, ada yang mau ditanyakan? Udah dulu, Mas. Tidak ada? Iya cukup. Oke, jika tidak ada, kita pekan depan akan kita bahas latihan B-nya. Terus setelah kita bahas latihan B, kita adakan post-test. Post-testnya hanya 5 soal. Siapkan post-testnya itu kalau siapkan, tapi bisa sih dua-duanya di laptop ya. Tapi kalau mau pakai laptop dan handphone, disiapkan itu lebih baik. Jadi nanti bisa lihat di handphone itu soalnya, sedangkan lihat di laptop itu hasilnya. Nanti ada nama-namanya di situ ya. Itu saja jika gitu tidak. ya? Apa? Kayak mirip-mirip Kahoot gitu ya, Mas? Ya, lebih kurang kayak gitu. Walaupun saya nggak pernah pakai Kahoot. Kok gitu banget ya, jujur aja saya nggak pernah Kahoot. Tapi ketika saya melakukan ini, murid saya yang lain, Mas, kok kayak Kahoot? Kenapa nggak Kahoot aja, Mas? Lebih mudah. Oke, sejujurnya kenapa saya pakai ini nantinya? Karena saya taunya ini duluan. Dan saya udah bikin soal di sini banyak banget gitu ya. Jadi kalau saya bikin di yang lain, aduh kayaknya mager. Ya udahlah, di sini aja dulu. Ya, jadi kayak gitu. Ada waktunya, nanti yang mengisi paling cepat dan betul tentunya ya dia nilainya yang paling besar. Tenang aja, ini nanti di apa ya akan saya tambahkan nilainya ini dengan nilai yang tugas yang di form. Nanti kalau pernah lihat penilaian di situ ada post-test ya. Ada yang udah pernah lihat belum di web akademiknya? Nggak pernah. Pernah lihat. Ada di report ya, ada di report. Nah, di situ ada post-test nilainya berapa. Nah, itu akan saya tambahkan dengan itu. Oke, tapi kalau emang nilainya jelek banget, misalnya ya, saya bukannya bentuk angka gitu ya. Saya akan hanya ambil yang dibawa pulang ke rumah yang Google Form-nya. Asik gitu ya. Karena saya juga nggak mau ditanya sama orang tuanya, ini udah dilihatin di PW, kok ini jelek gimana sih malah. Nah, itu saya nggak mau kayak gitu juga gitu. Remet aja, Mas, remet. Nah, ini salah satunya, murid itu kadang gurunya ngumumin ulangan. Minggu depan kita ulangan ya, terus ada yang nanya, Bu, nanti ada remet gak, Bu? Gitu. Belum juga ulangan, udah nanyanya ada remet gitu ya. Itu bedanya. Jadi udah prepare, bukannya pesimis ya, tapi namanya prepare. Beda tipis emang antara pen A, pen B sama pesimis itu beda tipis. Oke, jika tidak ada kita cukupkan. Nanti saya taruh di video buat Ivana yang belum lihat. Mudah-mudahan nanti mengerti. Jika tidak ada kita cukupkan, kita tutup dengan doa penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mas. Oke, sama-sama. Selamat malam, selamat tidur, Mas. Oke, belum tidur dulu kayaknya.